terjadinya kejadian yang menimpa adik kita di NTT seharusnya tidak boleh terjadi. Ke depan hal-hal yang semacam ini dapat kita antisipasi. Baik, tentu yang pertama berkenaan dengan terjadinya kejadian yang menimpa adik kita di NTT, tepatnya di Kabupaten Ngada. Kami tentunya mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam, dan kami telah berkoordinasi dengan jajaran terkait karena bagi kami, bagi kita semua, ini adalah kejadian yang seharusnya tidak boleh terjadi. Oleh karena itulah Bapak Presiden menaruh atensi dan melalui kami meminta kami untuk berkoordinasi supaya ke depan hal-hal yang semacam ini dapat kita antisipasi. Mungkin juga kalau kemarin Bapak Presiden menggugah kita semua berkenaan dengan masalah kebersihan, kerapian dan sebagainya, maka dengan kejadian ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Memang barangkali kita harus meningkatkan kepedulian sosial di antara kita semua dari setiap level tingkatan gitu. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Sosial untuk melakukan penanganan terhadap keluarga dan terutama memikirkan supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Kalau berkenaan dengan masalah penyebab terjadinya tragedi tersebut, kami menyebutnya seperti itu, biarlah kita tunggu dari pihak berwajib, pihak kepolisian untuk melakukan pendalaman. Ada lagi? Terima kasih. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan bahwa ketika ini memang merupakan misalnya akibat oleh faktor kemiskinan, oleh karena itulah kita bekerja sangat keras untuk bagaimana sesegera mungkin kita memastikan tidak ada lagi saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Dengan berbagai upaya harus terus kita dorong ya, untuk memastikan kalaupun belum bisa kita berdayakan secara mandiri, tetapi kehadiran atau intervensi pemerintah harus kita pastikan untuk menyentuh ke seluruh lapisan, terutama yang paling bawah, sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ya, itu bagian dari yang harus kita evaluasi secara menyeluruh. Masalah pendataan, masalah laporan, termasuk tadi kepedulian sosial kita. Barangkali kalau misalnya pun tidak atau belum masuk di dalam daftar penerima manfaat dari pemerintah, mestinya ada mekanisme-mekanisme secara struktural, misalnya melalui kepala desa atau kepala dusun yang itu terus-menerus melakukan monitoring dan melaporkan manakala ada warganya yang belum termasuk atau belum tercatat sebagai penerima manfaat dari program-program pemerintah. Termasuk kami juga berkoordinasi dengan Mendikdasmen karena kebetulan kejadian di NTT kan menimpa adik kita yang masih di usia sekolah. Nah, bagaimanapun selain di faktor keluarga, faktor lingkungan, juga di sekolah menjadi sangat penting edukasi dan terutama berkenaan dengan masalah mental adik-adik kita supaya jika mengalami sebuah
tekanan atau mengalami sebuah permasalahan untuk dapat menyampaikan kepada guru-guru mereka di sekolah. Semua upaya kita coba cari supaya kita mengantisipasi supaya tidak terjadi kembali. Oke, terima kasih. Tidak ada omongan apa-apa. Yang hari Senin itu dia hanya tanya itu PIP saja. Masa punya PIP itu bagaimana sudah tidak ada gangguan sama uang banyak, sudah dari mana? Itu yang amat diterima sebelum tidak. Itu PIP belum terima, saya minta keterangan dulu dari dia sampai kembali ke atas. Sampai kembali ke atas. Kalau begitu, masa punya uang sekolah belum lunas. Ya, kalau tahap pertama itu sudah lunas. Nanti saat terima PIP itu baru langsung potong itu punya uang sekolah. Itu saja. Dia langsung begitu. Sebelum kejadian almarhum melakukan aksi yang menyedihkan itu, kira-kira apa sih, ada percakapan apa sih antara mama dan almarhum? Tidak ada percakapan. Hanya Kamis pagi itu memang ke sekolah. Sebelum ke sekolah, dia bilang masa terima ke sekolah, masa kepala pusing. Saya paksa ke sekolah. Kalau nanti di sekolah, kalau kau rasa bagaimana, kau izin pulang. Tanya dengar berita jam 11 lewat. Memang ada gangguan. Ada tidak pernah merasa bahwa ada sesuatu yang aneh atau janggal? Dia omong apa saja sebenarnya? Tidak ada omongan apa-apa. Yang hari Senin itu dia hanya tanya itu PIP saja. Masa punya PIP itu bagaimana sudah tidak ada gangguan sama uang banyak, sudah dari mana? Itu yang amat diterima sebelum tidak. Itu PIP belum terima, saya minta keterangan dulu dari dia sampai kembali ke atas. Sampai kembali ke atas. Kalau begitu, masa punya uang sekolah belum lunas. Ya, kalau tahap pertama itu sudah lunas. Nanti saat terima PIP itu baru langsung potong itu punya uang sekolah. Itu saja. Dia langsung begitu. Ya. Mau mengalami tidak kesulitan untuk pembiayaan kebutuhan sekolahnya dia? Maksudnya untuk bayar uang sekolah, juga apa? Mau berkecukupan. Kalau almarhum itu kehidupan sehari-harinya anaknya seperti apa? Ya, biasa-biasa saja. Biasa main dan teman. Biasa kelakar. Jadi selama ini anak itu sangat terbuka dari mama ya? Tidak terbuka. Jadi ada kejadian apapun dia hanya dia. Kalau belakar yang kita sih. Kalau prestasi belajar memang? Belajarnya oke. Dia pernah dapat peringkat tuh? Kelas 1 itu tingkatnya 2. Kalau kelas 3 itu 6. Kami terkonfirmasi dengan para guru dia bahwa anaknya ceria dan dia juga cerdas. Apa itu benar? Benar. Kalau harapan mama sendiri ke depan setelah ketiadaan dia dan terkait dengan adik-adik yang ditinggalkan, itu harapan mama seperti apa sih? Apakah adik-adiknya mungkin dapat bantuan sekolah atau seperti apa? Terbuka terhadap keadaannya. Apabila memang membutuhkan bantuan alat tulis, bantuan apapun, itu harus segera ditangkap dan disampaikan. Jangan sampai
beban-beban ekonomi tidak tersampaikan kepada para pejabat ataupun tokoh masyarakat. Karena kasusnya sepele yang kemudian sangat mengharukan itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi kepada masyarakat, kalau ada masalah soal ekonomi, soal utang, soal apa saja, soal alat tulis, pendidikan terutama, sampaikan kepada kita. Kita akan bertindak cepat. Temuan sementaranya apa, Gus? Ya, kita lagi terus telusuri sehingga yang paling penting aparat pemerintahan betul-betul responsif dan terbuka untuk tidak boleh lagi ada yang tersumbat. Ini soal pemutihan BPJS Kesehatan itu progresnya gimana, Gus? Ya, progresnya lagi penyempurnaan sistem tata kelolanya sehingga pelaksanaannya betul-betul efektif, tidak ada moral hazard ya, kesalahan ataupun dinikmati orang yang tidak yang ingin meraup keuntungan. Targetnya bisa sebelumnya kan akhir tahun, Gus. Berarti mundur. Ya, awal tahun ini insya Allah. Tapi masih 20 triliun, Gus. Apakah benar karena dia habis pulpen dan Nah, saya belum tahu info-infonya seperti itu. Oke, makasih ya. Tadi bakal ngecek ke kepala desanya gitu-gitu masih Gus. Ini kan bagi ini pejabat-pejabat setempat itu akan dicek juga masih Gus, kayak kepala desa atau RT dan segala macam itu Gus. Ini kan sampai ada kejadian seperti itu Gus. Ya, kita berharap begitu. Itu Pemda akan bertindak cepat. Oke, makasih ya saya. Soal pemutihan utang masih 20 triliun. Masih maksimal kok, minimal. Karena itu pasti untung punya. Saya berharap nanti diatur yang kita perkuat di NTT dulu, nanti baru kita ke yang lain. Dan saya percaya bahwa nanti melalui peresmian Fakultas Kedokteran ini, akses buat anak-anak kita untuk menjadi dokter di NTT akan lebih baik lagi. Saya mau tutup dengan satu kisah yang menurut saya ini, mumpung di forum yang baik ini, masih saya bicara juga. Tadi saya bicara di forum BGN. Kita ini terusik ya, kita punya hati ya. Ada seorang anak di NTT ini meninggal hanya karena tidak bisa beli buku. Ballpoint. Sejak 2 hari lalu itu banyak menteri WA saya. Banyak pimpinan DPR, teman-teman saya juga WA saya. Apa yang terjadi di NTT kok kayak begini? Di tengah kita semua bisa duduk seperti ini, masih banyak di NTT ini warga negara Indonesia asal NTT yang kemarin mati ini asal Ngada, yang mati hanya karena dia miskin. Agak terganggu juga saya. Mau jawab tuh saya punya lidah juga keluh juga, tangan saya susah juga jawab. Saya WA pimpinan daerahnya, lama sekali kasih respon. Akhirnya saya minta orang saya sendiri turun pergi cek. Mungkin ini sudah biasa orang mati kali di daerah ya. Tapi menurut saya ini alarm untuk kita coba agak serius dulu urus soal-soal begini. Dan syukur kejadian ini Pak Wali, Bapak Ibu kita kemarin hadir di Jakarta ini, syukur ini diketahui publik setelah kita rakornas Pak. Bayangkan kalau itu kejadian Pak Prabowo pegang duluan, Pak pasti mati kita dicincang waktu kemarin. Nggak Pak Prabowo paling marah model-model begini ini. Ini kan kita tidak tahu apa yang salah, tapi berarti peranata sosial kita berarti gagal urus model beginian. Pemerintahan kita juga gagal, provinsi sama, Kabupaten Ngada juga sama. Kita punya peranata agama juga gagal, peranata budaya juga gagal, sampai ada orang mati karena miskin begini. Nah untuk itu saya minta kita semua ada di tempat ini, para pejabat-pejabat daerah, saya juga harus kritik diri saya sendiri, kayak begini cukup sendiri yang terakhir sudah nih. Dan jangan lagi kepala-kepala daerah atau kepala daerah, sekda-sekda ini merasa ini persoalan biasa. Ini pas sekda kan pas ada ini. Tadi malam saya cek terakhir, belum ada Pemda Ngada datang mewakili pergi menyampaikan berduka pada ini keluarga korban. Kan gila nih model ini. Nggak boleh begitu Pak Sekda, nggak boleh. Kirim orang secara resmi dari Pemda Ngada, itu kita gagal sebagai pemerintah. Tadi malam saya masih cek belum ada tuh Pemda Ngada turun secara resmi ya. Itu nggak boleh itu.
Sebagai pemerintah kita gagal urus warga negara kalau model begini. Malu saya sebagai gubernur model gini. Masa ada warga negara mati hanya karena model begini. Tapi kan itu bukan urusan pemerintah provinsi. Kita gagal Pak Sekda. Turunkan orang, malu kita sebagai pemerintah model begini. Ada warga kita mati hanya karena model begini. Harus ke sana. Kuburannya tidak boleh pakai tanah. Kuburkan dia dengan layak. Kita harus seperti Mother Teresa itu loh. Dia pun mati sebagai manusia. Nggak boleh model begini. Malu saya sebagai gubernur model begini. Jangan ada model-model gini kejadian ini. Besok ada lagi model begini Pak, saya tuntut orang-orangnya. Kalaupun saya salah, saya siap dituntut. Kesalahan itu ada di mana, siap dia dituntut untuk itu. Masa ada warga negara mati hanya karena model begini. Guna apa kita punya perangkat itu PKH, perangkat sosial segala macam, uang ngalir triliunan ke NTT urusan orang miskin. Masih ada yang mati urusan begini ini. Nggak boleh Pak Sekda, ini nggak boleh. Ini. Mungkin karena sudah banyak orang mati model begini, pemerintah jadinya agak abai gitu. Agak kaget juga saya. Ini cukup, ini yang terakhir, besok secara berjenjang bertingkat, siapa punya tanggung jawab, kita eksekusi dia. Nggak boleh model begini, ada orang mati lagi hanya karena kita abai model begini. Perangkat sosial dihidupkan, RT RW itu. Kalau ada yang miskin susah kita urus. Uang ada kok. Walaupun terbatas uang kita ada. Ini nggak boleh lagi kejadian model gini. Ini mungkin tidak pas saya bicara di forum ini Pak Paul, tapi ini biar kita sama-sama, kita semua ini tanggung jawab. Ada gubernur, ada wali kota, ada wakil-wakil bupati, sekda, ada DPD RI, ada rektor, ada wakil rakyat. Kita semua dari sini mesti malu loh, ada yang mati model begini. Ini cukup sudah yang terakhir, saya berharap habis ini cukup sudah. Kita tidak boleh lagi ada yang mati hanya karena miskin Pak. Uang kita masih ada untuk kasih makan orang, hanya sekedar beli buku tulis sama bantu, yang penting kita baku tahu, kita baku bantu. Saya pikir itu sebagai penutup dari saya, biar kita juga masih ada, ini pahit tapi masih kita telan sama-sama nih, ini kopi nih. Ini kopi Ngada memang pahit Pak, ini Pak Amros Kodo nih, Kepala Dinas PDNK ya. Pak Amros walaupun tidak ada urusan sama SD dan SMP, ini urus dengan baik, Pak Amros orang ada nih Pak, berdiri dulu Pak Amros, ini coba berdiri. Ini Pak Amros masih dalam hati, masih urus bagaimana ini jangan lagi kejadian. Gak boleh lagi kejadian Pak Amros, ya. Malu kita Pak. Saya ini menteri-menteri WA pun mau jawab apa Pak sudah kejadian begini. Malu. Kita tidak bisa bilang bahwa ini urusan bukan, nggak bisa. Ini sudah ada yang mati, sudah atensi nasional Pak. Dibahas di rapat Komisi 10 kemarin. Apa yang menyebabkan ada kemanusia di Indonesia, kebetulan ada di NTT, ada di Ngada, di Jerebu, yang mati karena tidak bisa beli buku tulis dan ballpoint. Ini cukup sudah ya, buat kita kerja sama-sama, ini yang terakhir. Jangan lagi ada kejadian begini, dan harus ada pertobatan bersama, kita urus sama-sama. Udahlah kita buang-buang duit masing-masing berapa, coba ada dana sosial kita urus model begini. Nanti saya lagi coba pikir cara ya, Pak Wali Kota coba kita pikir cara nih. Harus ada dana sosial kita yang kita atur, kasih bila perlu swasta yang pegang, tokoh-tokoh agama, ke siapa yang pegang ini barang, ada susah begini, urus mesti cepat. Ini kita baku tambah ruangnya pasti dapatnya pasti ratusan juta nih kalau model begini. Nah kita coba pikir di pencaran. Kalau tidak kita masuk itu rumah sakit jiwa rame-rame. Kejiwaan kita kacau balau semua nih. Terima kasih Pak Mus, duduk sudah. Minta maaf, saya terakhir ini saya omong begini karena dari kemarin terutama saya mau tumpah di mana barang-barang begini. Habis kena ngomel semua orang Pak saya ini. Ya bukan pun kita punya urusan, kita disalahkan. Yang 2 orang nelayan yang celaka di Paga hilang, itu yang diubar gubernur. Sudah kerja pun kita urus cari ini orang 2,5 mati, ya dimaki gubernur, bupati. Syukur ketemu kalian di Alor. Selamat semua. Puji Tuhan kita. Kalau tidak dimaki lagi tuh. Nah jadi begini saya minta tolong betul ya Pak Sekda ada ya. Sekarang tidak orang suruh urus itu. Dia punya itu Pak Sekda. Tadi malam saya cek itu masih pakai tanah. Dikuburkan dengan layak dia. Kalau kurang apa-apa lapor kami di provinsi. Kita urus. Urus dengan baik. Kuburkan dia walaupun sudah di dalam tanah itu. Sebagai manusia yang kita hormati yang punya harkat martabat dia. Kita harus seperti Mother Teresa. Mother Teresa itu orang mati di pinggir jalan
dia angkat taruh di balai-balai, dia kasih bersih, kasih pakaian, mati sebagai manusia. Jangan mati sebagai binatang. Kita punya perangkat kekayaan NTT ini, baik lembaga maupun kita hadir di sini cukup untuk sekadar model begitu. Jangan simpan-simpan uang untuk perjalanan dinas, ada, urus begini susah. Jangan simpan-simpan uang untuk urus proyek aneh-aneh, ada, yang begini kita susah, jangan. Kita besok ini walaupun kita dosa banyak, tapi ini begini-begini, Tuhan kasih masuk kita eksekusi neraka semua kita ini. Ini sampai saya sampaikan. Sekali lagi selamat buat UCB. Tepuk tangan dulu buat UCB. Universitas Citra Bangsa yang sudah menjadi kampus pertama yang menelurkan Fakultas Kedokteran. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.